Novani kah? Suyo. Oke, Novani. First game gue baru lihat kali ini. Pertama kalinya Fanny gak di-ban dan gak ada yang pick up. Ya karena Di memang sini doang baru gue lihat. ini riskan masalahnya saat ini. Ini masalahnya kalau mereka langsung main terburu-buru dengan ngebuka Karavani, ini bisa jadi blunder. Sedangkan RRQ pengen 2-0. Oke. Sedangkan EVOS pengen game ketiga. Cuman masalahnya statistik. Suyo lawan Lukas. Lukas yang unggul. Jauh unggul di atas Suyo. What's your command? Tapi tetap. Fanny. Itu yang gue bilang tadi, ada juga power pick yang harus diwaspadai kan. Oke, baik. Gak bisa yang terlalu agresif. Oke. Jadi mereka siap ya berarti ya. Fanny berhadapan dengan Gatot Kaca, lumayan sulit. Tapi mungkin dengan kekuatan dari Hazel sendiri yang pede dengan Fanny-nya dia, yang memang sering di-ban user, Assassin juga. Ada Suyo yang bisa menabrak, memutuskan steel cable dari Fanny nanti. Blade Surge yang ditahan kan, dengan efek stun juga. So, pilihan tetap harus dilakukan. Ban untuk Faramis. Apakah ini akan mengamankan Glue? Sebuah badan nantinya untuk RRQ. Oke, tergantung nanti ya. Kalau seandainya memang stoppernya cuma di Gatot Kaca, menurut gua Fanny-nya lumayan bebas. Oke. Tapi kalau ada tambahan satu lagi, mungkin ada kasus yang berbeda. Oke. Wih, Berarti lagi-lagi doa. waduh, lagi berdoa ini biar EVOS dapetin game kali ini. Waduh, apakah manjur? Tapi ingat, segala macam yang sudah akan dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk membawa game yang ketiga. Iya. Dan kalau ngomongin karena Gatot Kaca tidak menjadi stopper utama, gue setuju banget karena bisa digeser ke EXP Lin. Ya, ini kaliannya bisa EXP loh mainnya. Gak heran kan? EXP kali ya. Ya, bisa aja. Masih Pernah muncul juga. Bener. Tigreal masih bisa dipakai nanti. Tapi tumben ada Beatrix juga yang di-ban ya, tumben ya. Ya, kayaknya mereka sudah mulai fokus ke Toy ya. One ini bisa di-ban. Atau gimana kalau Karyo? Lagi nggak sih antara Cloud atau One? Ada ini loh, Tsunami Slam. Pukulin, hilang satu. Sudah lah, dari kemarin, dari minggu kemarin, dari SPS aku sudah bahas itu kayak. Kenyataannya susah ya. Iya, susah banget buat Kari. Mungkin teorinya dapat nih, kita juga masuk di pikiran Betul. kita. Tapi dibanting, bisa loh. dipukulin. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi entah kenapa kalau lagi diimplementasi in game, Kari gak dapat sama sekali, gak ada tempo. momennya ya, momennya susah banget sih. Tapi ya, Franco ternyata respect terhadap Idok pastinya. Oke. Tigreal dong Idok. Tigreal atau Johet? Jauh head. Oh, Hylos. Kalau misalnya ngomongin ke arah Hylos, waduh ini benar-benar jadi badan banget ya. Oke. Jadi nanti memang disimpan buat gold lanernya mereka. Ya, gue penasaran sih stoppernya nih Om. Iya. Gatot doang kah? Atau ditambah lagi misalkan apa? Ruby. Ruby mungkin, Gatot di XP bisa, atau Gatot Grom Ruby XP juga masih bisa. Ya, kalau cuma Gatot, sebenarnya mereka bisa main Cici ya, cuman nggak ada stopper. Mana dengan Chow? Wow, wow itu oke sih, Chow. Ada satu lagi sih, tapi hero-nya sebenarnya agak cukup jarang banget digunakan untuk saat ini. Apa Kufra? Kaja. Suppress. Oh, jarang banget ya, jarang. Suppress. Ya kalau misalnya nggak mau Kaja mainin Franco aja. Franco ini ban masalahnya. Iya. Kalau misalnya Franco di ban untuk dari tim EVOS sendiri, wah, Even gila, Chow, rules ya. for Lord. Chow masih bisa dihindari, Lim. Tapi menurut gue Chow yang paling efektif. Karena tinggal nunggu di belakang. Paling itu pasti terbang sendiri. Nah, ini siapa sekarang ya? Marksman yang mau ke Bruno kah? 1-1. One juga oke, punya Purify gratis. Bruno 1-1 atau Cloud. Cloud ya. Yap. Jadi opsi-opsinya ya. Bruno safety emang ya. Tapi mereka nggak punya asuransi late game yang pasti Om. Untuk RRQ. Sementara EVOS mereka punya Harit. Dan kita akan lihat nih Hazel dengan Fanny-nya. Apakah memang RRQ bisa menyempurnakan Fanny dalam waktu singkat? Karena melihat performa kemarin yang digunakan Suzuki masih belum pas juga kan. Oke. Ya. Tapi ini dia adalah kesempatan para pasukan dari EVOS sang pemburu untuk bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau RRQ mendominasi lagi penuh seperti game yang pertama, derby klasik kali ini diselesaikan dengan one-sided saja, Lim. Bisa jadi. Kita akan lihat seperti apa. Tergantung eksekusinya. Bahkan tadi kita udah mengutip sedikit dari Mas Ade kan. Ini emang EVOS-nya kayaknya pemainannya agak under. Agak under. Butuh semangat. Tapi ini dia. Mapuka
EVOS membawa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ akan memenangkan series ini dengan 2-0 tanpa balas. So, ML Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lead now town. Kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi Om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya. Benar, penerbangan juga dari Fanny. Oke, lihat di depan sana bahkan Rich bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Idok membantu Rich untuk kembali lagi dengan full health bar-nya. Wah, Regi susah banget keluar di Waduh. atas. Di zoning habis-habisan. Ya, bahkan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat minion juga. Masih full itu kok dapetnya. Iya. Walaupun terpaksa mundur ya menurut syarat. Dan pattern nih yang tadi gue udah bahas juga. Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Loki, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan bawa. Ya, dari emblemnya juga. Ya, basic apa nih untuk si Toy-nya? Agak sedikit lebih defensif, bukan membuahkan emblem-emblem assassin. Untuk bisa berhadapan dengan Harit sih sebenarnya menjadi bom waktunya nih sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harit full item, regen shield-nya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya, kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game Om. Yep. Dengan Fanny, yang kita tahu Impurate juga mempercepat farmingnya. Dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya. Dan itu yang harus kita kejar. Oke, tapi lihat seorang Hazel. Swallow. Hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim RRQ juga mereka harus perhatikan pergerakannya, tapi Hazel mereka harus kali ini ter-take down. Dan posisi dari seorang Toy dari bottom lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat dan mundur ke belakang. Meanwhile dari Turtle, sosok seorang Albert sudah stay by on position. Reggie setelah dibuka oleh seorang Reggie mencoba untuk zoning out, bahkan Riz di depan sana bakal mencoba untuk balik kanan. Riz bisa di-shot point oleh seorang Albert dan Tyrant sama take down dan bahkan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu. Sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Ya, ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu dive in juga tadi Hazel, sehingga harus terpanis satu tuker satu, mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga, mereka nggak punya power of retribution tadi, sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya nggak adil banget sih sebenarnya Mil untuk jungler, apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyo. Ya tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan nggak kendor loh ini. Iya, dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 minion bagi Erlan sekarang. Dan itu dia. Waduh. MLID Extremer Skylar. Dengan Gutenya bisa jadi. Bisa 5 rasa Bisa ditaruh 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah Tsunami. Selamat. Tsunami tapi tampaknya Ki gak bisa bertahan cukup lama. Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. 2-0 oke Skylar bilang 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya. Kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lim? Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one man situation. Hazel langsung ke belakang dengan tidak ada Partus buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one man situation dari Toy kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlan masih cukup kuat. Jadi mau di-invite. Oke, mau di-invite kayaknya nggak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow menjadi target utama dari Richa. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil melakukan zoning out. Mengusir mundur dari jungle yang mungkin seorang Hazel. The Wave Dragon tadi Om. Yap, dan first item Husklaw juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlan sebentar lagi juga punya Feather of Heaven sebenarnya. Jadi ya, oke lah dari goldnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane. Udah cukup mengerikan, tapi nampaknya aduh retribution akan coba dipancing oleh pasukan dari CMR. Kita bahkan Tsunami Slam! Itu berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile para pasukan dari tim RRQ mereka berhasil tertendang dan Idok tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat para pasukan dari tim RRQ hilang satu kedua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dari fans everybody dan itu dia Hazel dengan skill cable-nya. Mencoba untuk melakukan satu momen kill tapi terlalu keras dari seorang KYY itu bisa di take down. Masih ada buff Turtle di depan sana. Ya yang masih kurang tadi damage dari Hazel juga.
Sementara pas dia datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke gak cukup. Energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi. Mundur jawabannya. Karena Stadium Side tadi ya. Swallow juga dengan satu buah Glowing One. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terdesak sekali sebetulnya di lane dia. Tapi dia masih kuat, gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertikdan oleh Swallow dan juga Albert, kombinasi yang sangat kuat. Lihat Verify, combo Oling yang langsung instant kill. Itu mengerikan, Lim. Dan jauh langsung ya. Yep. Yang ngelihat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah, solusi terbaik pegang landing dulu. Ini emphasize ya buat Fanny juga, Elegant Gem buat Hylos. Ini dari EVOS-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, ini Way of Dragon yang menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah Purple Buff. Ini kalau Purple Buff yang berhasil dapat nama Hazel dan EVOS gak disengit. Ini bahaya banget. Dia tsunami slam dikeluarkan menuju ke seorang KYG. Bukan coba dicek begitu saja. Di samping ke Hazel. Mencari ke arah belakang Spencer dulu tapi jangan lupa Swallow. Point kill didapatkan oleh seorang Toy. Point kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan dari tim RRQ terhadap tim EVOS dan 2 point kill membuat bottom lane ini bisa didobrak habis. Mau dipaksa ditabrak harusnya. Oidok memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba melawan Sonic Ngata bertaraf Guardian for nothing. Masih ada Purify Gaming tapi nampaknya Albert fokus dengan seorang Oidok. Meanwhile berpasukan dari tim RRQ akan membalikkan kebalikannya dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage yang terlalu besar, Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh EVOS. Korban pun gak beda jauh. 1 point kill saja. RRQ, mereka harus melepaskan seperti untuk bottom lane. Ya, difference di 1 point kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh EVOS ya. Dan next ini adalah Last Turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya dari RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif Turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel Retribution. Tapi Dog lihat dia standby position. Menuju ke arah belakang. Duel terakhir udah keluar. Memang Retribution dari on point. Tsunami Slam for nothing membuat perpasukan dari tim RRQ bahkan kill seorang Hidup dan Tyrant. Korban jiwa selanjutnya dan double kill for EVOS. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana bahkan midnya terbongkar. Kali ini EVOS back on track. Lihat, EVOS back on track. Di game yang kedua ada bahkan Purple Buff dari sosok seorang Hazel. Mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny tanpa Purple Buff. Ketahuan. Karena lihat, still terhadap Purple Buff dimiliki dari seorang Albert terdeteksi oleh seorang Reggie. Fanny tanpa Purple Buff. Bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Head Tower X. Idok coba untuk mendapatkan seorang Errol di depan sana. Purify Gaming tidak ada, tapi Idok tidak ada. Tsunami Slam dan Widal selamat, masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ yang harus kehilangan Idok di depan sana. KYY selamat. Lihat netralisir dari KYY sangat baik sekali, Lim. Ya walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika Flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama RRQ. Oke no Flicker untuk Ki. Berarti nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya, dan selama ini ya kita melihat Idok mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi, tapi di bagian belakang yang selalu juga nih belum siap untuk nge-deliver damage, untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih Omawa, ini di stretch untuk Toy. Nah Toy diarahin to the late game, ini dari Erlan, ini bahaya banget. Tapi lihat Way of Dragon, KYY hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya, tapi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ harus mengendorkan sedikit permainan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendobrak, tapi dengan tidak ada The Way of Dragon, ini menandakan kalau Purple Buff bisa dimakan oleh sosok seorang Fanny. Ya karena nggak ada Purify juga. Tsunami Slam! Swallow! Tertekut terbangga para pasukan dari tim RRQ. Membalikan kembali keadaan nama taruh Guardian. Kayak masuk lebih dalam lagi. Tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Purple Buff. Membalikan kembali keadaan para pasukan dari tim RRQ harus mundur ke belakang. Purple Buff-nya diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa harus melepaskan Purple Buff mereka. Mikir apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribution, mereka tahan retrinya. Ya ini benar-benar sih, dari Lordnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Haritnya yang tidak terbendung, melihatnya dari Erlan. Jadi sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang RRQ under dengan 5.000 gold difference. Ya cukup jarang juga sebenarnya ngeliat RRQ di posisi under gold.
dan how to defense. Mereka nggak punya high ground yang pasti juga. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan purple buff yang habis secara terus-menerus. Jadi ya mau gak mau sekarang mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam base turret. Oke, lihat Hazel mencoba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang Kayi di depan sana ya. Ya, Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka tidak terlalu kuat dengan high ground-nya. Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! Kayi kali ini berhasil selamat dan dibalikkan kembali karena ada banget double kill. Permasukan dari tim RRQ. Mereka kira posisi bakal lihat. Still Cable from Hazel berhasil diantisipasi oleh permasukan dari tim EVOS. Oh, satu FD mid lane, coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody. Mencoba untuk bertahan dan damage-nya terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit. Mampukah? Dan kali ini lihat one last best standing. Memang minionnya udah mulai spot tapi Hazel nggak bisa bertahan. Membuat permasukan dari tim RRQ kehilangan game kedua mereka. Ini dia Derby Classic. Game ketiga is real. Satu sama kali ini Sang Macan mulai mengejar dengan melepaskan Fanny. Strategi yang disiapkan juga berjalan dengan sangat baik. Game 3 is real. Track record Fanny ya yang akhirnya lebih buruk lagi. Sering di ban sekalinya terlepas masih mendapatkan poin kekalahan untuk Fanny. Yes, dan lihat Omawa, bendera EVOS sudah mulai berkibar. Dan kemungkinan besar di game yang selanjutnya tidak akan ada Fanny untuk siapapun kalau menurut gua. No ban, no pick. Bisa no pick juga sebenarnya. Tapi itu dia Fanny yang kita lihat secara ya statistik data ban sekalinya terlepas.